lagi dengan Ibu Maranti Suryawardani. Kali ini kita akan belajar IPAS dengan materi gaya di sekitar kita. Anak-anak hebat, sudah siapkah untuk belajar? Wah, semangat sekali ya. Yuk kita mulai belajar. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu peserta didik dapat menjelaskan penerapan gaya pada kehidupan sekitarnya dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak hanya berinteraksi dengan sesama makhluk hidup, namun juga dengan benda mati. Gaya adalah salah satu bentuk interaksi yang terjadi antar benda. Nah, sekarang coba amati apa yang sedang mereka lakukan. Ya, betul sekali. Mereka sedang melakukan lomba tarik tambang. Apakah kegiatan yang mereka lakukan memerlukan gaya? Ya, tepat sekali. Mereka membutuhkan gaya, yaitu gaya otot. Pada kehidupan sehari-hari, tanpa disadari, kita sering menyebabkan benda bergerak. Misalnya, saat kita melempar bola, menarik mainan dengan tali, bermain playstation, atau membuka dan menutup pintu. Tahukah kalian, ternyata pada saat itu kita sedang melakukan gaya pada benda-benda tersebut. Yuk kita pelajari apa itu gaya dan apa saja contohnya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. Ketika kita mendorong, menarik, mengangkat suatu benda, artinya kita memberikan gaya pada benda. Dengan memberikan gaya, maka suatu benda dapat bergerak atau berpindah dari kedudukan semula. Apakah kalian tahu macam-macam gaya? Hebat! Macam-macam gaya, ada gaya otot, gaya geser, gaya pegas, gaya listrik, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Yuk kita bahas macam-macam gaya. Manusia dapat mengayuh sepeda karena adanya gaya otot pada kaki. Sebuah delman dapat bergerak juga karena adanya gaya otot dari kuda. Jadi, gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan. Gaya geser adalah gaya yang terjadi pada kedua permukaan benda yang saling bersentuhan. Ketika kita berjalan, sepatu kita menyentuh lantai. Terjadi gesekan antara permukaan lantai dan alas sepatu kita. Gaya geser ini bermanfaat agar kita tidak terpleset saat berjalan. Pegas adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang lentur atau elastis seperti karet. Benda elastis adalah benda yang dapat mempertahankan bentuk dan dapat kembali ke bentuk semula setelah diberi gaya. Contohnya, karet ketapel berubah panjang saat ditarik dan ketika dilepas akan kembali ke bentuk semula. Saat kembali ke bentuk semula, karet akan memberikan dorongan sehingga dapat menggerakkan benda pada ketapel. Contoh lain gaya pegas terjadi pada busur panah, per, dan trombolin. Gaya listrik adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak pada benda yang bermuatan listrik. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh gaya tarik magnet. Magnet adalah sebuah benda yang dapat menarik benda-benda dari besi. Benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Contohnya, paku, peniti, jarum, dan lain sebagainya. Sedangkan benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Contohnya, kertas, kain, kayu, plastik, dan lain sebagainya. Ketika suatu benda terjatuh, bayangkan ada kekuatan tak terlihat yang menarik benda itu ke bawah. Inilah yang disebut gaya gravitasi, yaitu gaya tarik yang ditimbulkan bumi terhadap benda. Pusat gravitasi bumi ada di inti bumi, yaitu lapisan bumi yang paling dalam. Gravitasi inilah yang menarik semua benda ke pusat bumi, sehingga benda-benda tidak melayang-layang di udara. Itulah mengapa kita bisa berdiri tegak. Itulah tadi materi macam-macam gaya. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.